Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Ridwan sebagai dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan aplikasi yang telah kami rancang, yaitu dengan berjudul Perancangan Aplikasi Asisten Berbasis Mobile dengan Metode Design Thinking. Kemudian, di sini ada anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Intan Tresna, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Fahri Algipari. Dan yang terakhir yaitu ada Sabrina Maharani. Selanjutnya yaitu ada preview. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang, kemudian tujuan, metode penelitian, demo aplikasi, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Pada era modern ini, kehidupan manusia tidak terlepas dengan yang namanya teknologi. Kini aktivitas manusia dapat diringankan bahkan dari mulai hal-hal kecil, yaitu salah satunya dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan. AIQ, Artificial Intelligence Q, merupakan aplikasi asisten yang akan memudahkan pengguna smartphone untuk meringankan kehidupan sehari-hari hanya dengan suara. AIQ ini memiliki fitur yang diunggulkan, yaitu fitur suasana. Fitur ini dibuat untuk menghibur user sesuai dengan suasana hatinya pada saat itu. Mengingat saat ini seluruh masyarakat di Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan sehari-hari terbatas dan lebih banyak dilakukan di rumah, hal tersebut dapat menjadi pemicu kebosanan, kejenuhan, dan bahkan yang lebih berat lagi yaitu stres. Nah, fitur suasana ini merupakan fitur yang dapat memberikan tanggapan atau feedback pada user. Ketika user menginputkan suatu perintah, user akan mendapat rekomendasi lagu, kalimat-kalimat menghibur, dan lainnya sesuai suasana hati yang user input. Pada saat itu yang dilambangkan dengan icon emoticon yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, menghibur user sesuai dengan suasana hatinya, dan juga untuk mengenalkan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat, di mana masyarakat harus mengetahuinya agar masyarakat dapat mengikuti era modern ini dan dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode design thinking. Nah, design thinking sendiri adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima testing. Nah, dalam tahapan empathize ini, kita menyebarkan beberapa Google Form, di mana memiliki beberapa responden yang dimaksud dari empathize sendiri adalah empati dengan pengguna dalam artian sebagai tim pengembang harus mengetahui dan memahami apa kebutuhan user untuk produk yang dikembangkannya. Yang kedua ada define. Define sendiri adalah mengumpulkan informasi dari tahapan empathize dan mendefinisikan masalahnya. Yang ketiga ada ideate. Pada tahapan ini yaitu menghasilkan ide-ide yang solutif untuk setiap permasalahannya. Yang keempat ada prototype, di mana prototype ini dibuat dengan berupa sketsa, mock-up, dan sejenisnya yang bisa applicable. Dan yang terakhir ini adalah testing. Dalam pengujian ini kita memiliki beberapa masyarakat yang sudah mentesting dalam menguji prototype yang sudah dibuat dengan usability testing. Kemudian selanjutnya yaitu ada demo dari aplikasi AIQ. Baik, di sini yaitu demo aplikasi dari AIQ itu sendiri. Nah, di sini merupakan halaman awal dari aplikasi AIQ itu sendiri. Nah, di sini menampilkan logo dan juga nama dan juga loading. Nah, berikutnya yaitu di sini ada halaman sign in ataupun sign up. Nah, di sini sebagai contoh kita ambil sign in. Nah, kemudian di sini user disuruh untuk memasukkan username dan juga password. Nah, di sini ya udah langsung saja klik OK. Kemudian di sini adalah tampilan awal dari tampilan utama dari aplikasi AIQ itu sendiri. Nah,
Nah, di sini ketika user memasuki halaman ini, maka secara otomatis sistem akan menyapanya dengan sebutan dari nama si user itu sendiri. Karena di sini sebagai contoh namanya Jamal, nah di sini, "Hai Jamal, ada yang bisa saya bantu?" Nah, di sini misalkan user si Jamal itu memerintahkan batalkan alarm jam 9. Nah, kemudian sistem langsung merespon dengan, "Oke, alarm jam 9 dibatalkan." Nah, pada aplikasi sebelumnya yang saya gunakan, nah pembatalan alarm ini tidak bisa secara langsung. Nah, harus membuka aplikasi. Nah, di sini pada aplikasi IQ ini langsung dibatalkan secara otomatis seperti itu. Misalkan sebagai contoh kita rekam. Nah, di sini. Nah, di sini jam 9 langsung dibatalkan. Nah, di sini mengapa ada logo IQ itu sendiri? Nah, di sini sebagai contoh bahwa IQ ini memiliki akses untuk diperintah di luar aplikasi. Maksudnya di luar aplikasi itu, jadi tanpa harus membuka aplikasi itu sendiri, maka IQ ini masih bisa diperintah seperti itu. Apa itu akses? Nah, di sini ada pada pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan Hai IQ. Nah, di mana dengan mengucapkan Hai IQ dapat mengakses pada saat layar menyala ataupun pada saat layar mati atau di luar aplikasi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada hak akses untuk lokasi, kemudian melihat histori, terus suasana dan juga kamera. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada fitur utama, yaitu fitur suasana dengan dilembangkan emoticon atau emoji. Nah, di sini pada saat si user membuka fitur emoji ini, nah kemudian langsung ada sapaan dari sistem. Nah, di sini fitur suasana ini berguna untuk menganalisis bagaimana suasana hati si user pada saat itu. Nah, sebagai narasinya yaitu bagaimana suasana hati kamu saat ini, dan di sini merupakan fitur untuk menghibur suasana hati pada si user pada saat itu. Nah, sebagai contoh misalkan kita mengambil emoticon sedih karena pada saat ini saya misalkan sedang sedih. Nah di sini muncullah Jamal Speak, yaitu pilihan Jamal. Nah, di sini ada pengertian dari sistem bahwa ternyata kamu sedang sedih saat ini. Kemudian user dapat melihat di sini ada suatu kata-kata untuk memotivasi agar tidak sedih. Sebagai contoh, di sini bagaimanapun suasana hati kamu saat ini, yakinlah bahwa kamu adalah orang yang istimewa dan ada saatnya di mana seluruh dunia hanya melihat dirimu. Kemudian di sini juga ada rekomendasi lagu yang relate dengan Jamal Speak ini. Sebagai contoh di sini ada NCT Beautiful dan juga ada Manusia Kuat. Nah, apabila kita ingin melihat suasana yang lain, sebagai contoh misalkan suasana yang paling menyenangkan. Nah, di sini juga muncullah Jamal Speak, yaitu suasana emoji yang paling menyenangkan. Nah, di sini juga ada kata-kata yang mendukung dari suasana hati kamu dan juga rekomendasinya. Nah, perlu diketahui bahwa si rekomendasi dan juga pengertian kata-kata ini itu tidak selalu sama, walaupun misalkan dalam satu hari atau beberapa hari itu hanya memilih emoticon yang sama. Nah, keluarlah pengertian yang akan berbeda-beda seperti itu, agar tidak membosankan. Nah, kemudian kita menuju fitur lain, yaitu ada kamera di sini, di mana user dapat mencari informasi berdasarkan foto yang ada pada galeri. Kemudian di sini ada history, di mana user dapat melihat historinya. Kemudian di sini kita lihat contoh yang lain. Misalkan di sini kita menelepon mama. Nah, jika kita memakai 2 SIM, maka akan disuruh untuk memilih. Misalkan kita memilih SIM 2, maka akan langsung memanggil seperti itu. Nah, seperti itulah demo dari aplikasi IQ itu sendiri. Terima kasih. Nah, setelah kita melihat dari demo aplikasi, maka langsung saja kita kepada sesi kesimpulan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan analisis kebutuhan dan perancangan aplikasi IQ ini, aplikasi ini merupakan aplikasi asisten yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya, seperti setting alarm, memutar lagu, dan yang lainnya. Dengan menggunakan perintah suara saja. Bukan hanya itu, aplikasi IQ ini memiliki fitur yang sangat menarik dan yang tidak dapat dimiliki oleh aplikasi asisten yang sebelumnya, yaitu fitur suasana yang dirancang untuk menghibur pengguna sesuai suasana hatinya. Dengan hal ini,
aplikasi ini sangat efisien, walaupun hanya perancangan desain saja, namun hal tersebut bisa menjadi sebuah gambaran aplikasi yang akan dibuat. Aplikasi ini didesain dengan sangat menarik dan dibuat dengan kebutuhan masyarakat. Lalu dalam hal ini juga masyarakat pun menguji desain ini agar selaras dengan kebutuhannya. Setelah itu kami memperbaiki segala kekurangannya dari desain aplikasi ini untuk sesuai kebutuhannya. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.